Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dhamma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya, Sapuan, dalam podcast Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat inspiratif, khususnya dalam rangka memperingati Hari Kartini, yaitu Kartini dalam pemikiran Buddhis. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai perjuangan era Kartini selaras dengan ajaran Buddha, khususnya dalam hal emansipasi, kebijaksanaan, dan pembebasan dari penderitaan. Hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, seorang penyuluh agama Buddha yang aktif dan inspiratif, yaitu Ibu Rendayani SAG. Selamat datang Ibu Rendayani. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu Rendayani, kita mengenal Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita. Bagaimana kita bisa memaknai perjuangan Kartini dalam sudut pandangan Buddhis? Baik, terima kasih Pak Sapuan. Dalam pandangan Buddhis, perjuangan Kartini ini dapat dimaknai sebagai upaya menuju pembebasan dari keterbelengguan, baik secara sosial maupun secara batin. Nah, Kartini ini berjuang agar perempuan memperoleh hak pendidikan dan kebebasan berpikir. Nah, ini sangat selaras dengan ajaran Buddha, Pak Sapuan, yang menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi yang sama untuk mencapai kebijaksanaan. Nah, dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha itu menegaskan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan mencapai tingkat kesucian yang tinggi, bahkan menjadi arhat. Seperti itu. Lalu apakah dalam ajaran Buddha memang ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, meskipun juga kadang perempuan di atas, kadang juga di bawah? Itu dalam ajaran Buddha tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu bagaimana? Oh ya, jelas, itu sangat jelas Pak Sapuan. Jadi dalam ajaran Buddha itu tidak ada diskriminasi spiritual. Yang membedakan seseorang itu bukanlah jenis kelaminnya, tetapi adalah karma atau perbuatannya dan juga kebijaksanaannya atau banyak. Nah, dalam Therigatha atau syair para bhikkhuni terdapat banyak kisah seorang perempuan yang mencapai pencerahan. Salah satu gatanya yaitu yang sangat indah sekali, itu berbunyi seperti ini. Dengan tekad yang kuat dan pikiran yang terlatih, aku telah mencapai kebebasan sejati. Sebagai penghancuran dari segala sesuatu, kini aku bebas tanpa sisa. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki kapasitas penuh untuk mencapai nibbana. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai kesetaraan untuk mencapai pembebasan atau nibbana gitu ya? Betul, karena memang dalam agama Buddha itu tidak ada diskriminasi spiritual. Semua memiliki hak yang setara. Memiliki kesamaan untuk mencapai tingkat kesucian yang sama. Iya, sama-sama. Kemudian apa nilai utama dari Kartini itu yang sejalan dengan ajaran Buddha? Iya. Kita bisa melihat ada beberapa hal yang sesuai, yaitu yang pertama itu tentang kebijaksanaan atau panya. Nah, Kartini itu menekankan pentingnya pendidikan. Dalam Dhamma, kebijaksanaan adalah jalan menuju pembebasan. Nah, dalam Dhammapada ayat 282 disebutkan bahwa kebijaksanaan itu berkembang melalui latihan. Nah, tanpa latihan, kebijaksanaan itu akan lenyap. Itu yang pertama, tentang kebijaksanaan depannya. Kemudian yang kedua adalah tentang semangat pembebasan atau wimutti. Nah, Kartini ini membebaskan perempuan dari keterbatasan sosial. Dalam Buddhisme, pembebasan adalah tujuan utama kehidupan spiritual. Nah, semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah cinta kasih dan kepedulian atau metta dan karuna. Nah, Kartini itu memperjuangkan kesejahteraan sesama, ya kan? Sesama perempuan. Betul, itu kesejahteraan mereka itu kita bisa merasakan saat ini macam itu. Nah, dari
hal itu kita bisa melihat dalam Karanya Metta Sutta. Itu kan ada satu kalimat yang berbunyi Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah itu nilai-nilai dapat kita ambil dari Kartini ya, gitu ya. Lalu bagaimana umat Buddha itu khususnya perempuan ya, dalam perempuan dalam masa kini itu bagaimana supaya dapat meneladani Kartini? Baik, di sini ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan, Pak Sapon. Kita sebagai Kartini milenial ya, semacam itu, kita bisa mengembangkan diri melalui pendidikan dan dhamma. Nah, belajar itu tidak hanya secara duniawi, tetapi juga kita bisa meningkatkan spiritual kita. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, kemudian juga bijaksana. Kita itu tidak tergantung dari kondisi di luar diri kita, tetapi kita itu diri sendirilah yang akan menentukan bagaimana kita ke depan. Kemudian yang ketiga adalah berperan aktif dalam masyarakat. Itu jelas sekali. Dalam kehidupan ini kita bisa seperti Kartini, perempuan Buddha juga bisa, bahwa kita itu bisa menjadi agen perubahan. Ya kan, menjadi agen perubahan. Perubahan tentunya yang lebih baik semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah kita melatih sila, samadhi dan prajna. Karena itu adalah sebagai fondasi kehidupan Buddhis. Dengan sila samadhi itu nanti akan memunculkan kebijaksanaan gitu ya. Betul. Kita dengan menjadi agen perubahan tentunya akan didasari dari 3 hal tadi, sila, samadhi dan prajna. Kemudian yang terakhir Bu Rindayani, itu apa pesan Dhamma itu yang bisa kita ambil dari perjuangan Kartini? Baik, Kartini itu kan mengajarkan bahwa perubahan itu dimulai dari keberanian untuk berpikir dan bertindak, ya kan? Berpikir dan bertindak. Nah, dalam Buddhisme itu perubahan sejati itu dimulai dari dalam diri. Betul. Seperti dalam Dhammapada ayat 160. Itu berbunyi seperti ini. Diri sendiri adalah pelindung bagi sendiri. Siapa lagi yang dapat menjadi pelindung gitu selain diri kita sendiri. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan, ya mari kita membebaskan diri dari kekotoran batin, dari kebencian dan dari kemelekatan. Karena diri sendiri yang bisa membebaskan kita ya. Iya, orang lain tidak bisa menentukan bagaimana kita ke depan, tapi diri sendiri. Bagaimana ke depannya kita itu, ya kita sendiri yang harus berusaha gitu ya. Iya, berusaha, bertindak untuk menjalankan itu ya diri kita sendiri. Ya, terima kasih banyak Ibu Rindayani atas pemaparan yang sangat inspiratif dan penuh makna. Sahabat Dhamma, semoga melalui perbincangan ini kita dapat memaknai semangat Kartini dalam terang Dhamma serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sapuan bersama Ibu Rindayani mohon pamit undur diri. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.